Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Di video kali ini kakak mau bahas soal TPS UTBK 2020, yang mana ini merupakan soal asli UTBK yang menjadi acuan adik-adik untuk persiapan menuju UTBK 2021. Nah, soal TPS ini kakak mau bahas bagian PBM, yaitu pemahaman bacaan dan menulis tentang membaca teks cepat gitu. Nah, jangan lupa untuk support kakak dengan bantu like, comment, dan subscribe ya, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Kalau udah, kakak mengucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik semua, untuk soal yang pertama, ini teksnya sangat panjang ya. Jadi cara cepatnya itu adalah adik-adik lihat soalnya langsung, kira-kira pertanyaan menuju soal paragraf yang mana gitu. Oke, untuk yang pertama, itu kata tidak baku yang terdapat dalam paragraf pertama bacaan tersebut adalah. Oke, kita baca dulu nih paragraf pertamanya. Sekitar 50% oksigen yang ada di bumi dihasilkan oleh fitoplankton yang hidup di lautan. Setiap harinya, lebih dari 100 juta ton karbon dioksida CO2 di atmosfer diambil dan digunakan oleh miliaran tanaman laut mikroskopik yang disebut dengan fitoplankton. CO2 tersebut bersama dengan air H2O akan dikonversikan oleh klorofil dengan adanya energi cahaya matahari menjadi oksigen dan karbon organik melalui proses fotosintesis. Oke adik-adik, jadi kata tidak baku yang terdapat dalam paragraf tersebut kira-kira apa? A. Atmosfer dan klorofil. Oke, kata atmosfer dan klorofil itu baku ya. B. Atmosfer dan mikroskopik. Oke, yang B, kalau bagusnya itu atmosfer itu udah benar ya. Kalau mikroskopik itu kata tidak bakunya itu adalah mikroskopis. Harusnya ini diganti menjadi huruf S ya. Oke, kita tulis dulu ya. Diganti menjadi huruf S. Ini yang option B. Oke, sorry. Nih, mikroskopik harusnya S. Jadi ini bisa jadi ini yang tidak baku ya, kita tandai dulu. Lalu yang C, klorofil dan konversi. Ini benar nih ya. Yang D, miliaran dan karbon organik juga benar. Yang E, fitoplankton fotosintesis juga benar. Oke adik, jadi kata tidak baku itu udah pasti jawabannya adalah option B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Penulisan tanda baca yang kurang tepat dalam paragraf 2 bacaan di atas terdapat pada kalimat nomor. Oke, kita baca dulu paragraf kedua ya. Fitoplankton merupakan sebutan non-taksa untuk mikroorganisme yang hidup bebas di perairan dan melakukan fotosintesis untuk mendapatkan energi. Mikroorganisme ini biasa ditemukan pada zona epipelagik lautan. Morfologi atau bentuk tubuh dari fitoplankton sangat beragam. Fitoplankton digunakan menjadi 5 jenis berdasarkan morfologinya, yaitu Cyanobacteria, Diatom, Dinoflagellata, Green Algae, dan Coccolithopore. Oke, jadi penulisan tanda baca yang kurang tepat itu menurut adik-adik yang mana? Oke, penulisan tanda strip pada kata non strip taksa itu seharusnya tidak perlu ya, karena penulisan kata yang tepat itu adalah non taksa. Oke, dimana tanda strip ini itu digunakan untuk kata urutan. Jadi non taksa ini tidak benar menggunakan kata spasi. Jadi jawaban yang kurang tepat itu adalah option A. Oke adik-adik, bisa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 dengan teks yang sama juga. Kata hubung yang paling tepat untuk mengisi kata rumpang pada paragraf 3. Kita baca dulu paragraf ketiga.
Kelompok mikroorganisme ini memiliki tubuh yang sangat kecil, pipih ringan titik-titik, terkadang memiliki flagel sebagai bentuk adaptasi terhadap flotation, pelindung dari predator dan pergerakan air. Oke, jadi kata yang titik-titik itu dapat kita ganti dengan kata-kata apa? Kira-kira yang tepat yang mana? Oke. Kalau juga terkadang itu kurang masuk juga ya kalimatnya. Kalau dan terkadang pipi ringan dan terkadang memiliki flagel sebagai bentuk adaptasi terhadap flotation. Nah, ini mungkin lebih tepat kata dannya ya. Fungsinya untuk menyatakan perincian yang paling terakhir kayak gitu. Oke, kita simpan dulu ya kata dan. Ternyata kata dan di sini ada di option B sama option D. Kita lanjut dulu untuk membaca yang lain. Salah satu jenis fitoplankton, Dinoflagellata, umumnya memiliki siklus hidup yang terdiri dari 4 fasa. Oke, yaitu fasa pertumbuhan, mitotik atau aseksual, kemudian fasa seksual, meioik, quiescence, fasa immobile, seksual atau aksesual yang disebut dengan cis, dan senescence death fase. Lalu sebagian besar spesies ini titik-titik dikelompokkan ke dalam Dinoflagellata memiliki siklus hidup haplodiploidik. Oke, sulit banget ya bahasanya. Oke, kata titik itu benar-benar yang tepat itu yang atau lalu ya. Jadi karena option B ini ada kata yang sama lalu, kita coba aja dulu. Sebagian besar spesies yang dikelompokkan. Kalau sebagian spesies lalu dikelompokkan. Jadi menurut adik yang lebih tepat nomor 3 itu apa? Adalah kata yang. Kenapa kata yang? Adik tahu kenapa kata yang? Karena kata ini berfungsi sebagai penghubung awal kalimat dengan tengah kalimat. Jadi sebagian besar spesies ini kelompokkan ke dalam Dinoflagellata memiliki siklus hidup haplodiploidik. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah option B. Oke, bisa ya adik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pemanasan global yang terjadi belakang ini membuat suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat hingga 0,6 sampai 0,9 Celcius selama 100 tahun terakhir, dalam kurung paragraf terakhir. Kata yang tepat untuk memperbaiki kata bercetak tebal pada kalimat tersebut adalah. Oke, ini paragraf terakhir, berarti ini adalah paragraf 4, dimana kata telah ya. Berarti kata telah ini terdapat di sini ya. Oke, telah. Jadi kata telah ini bisa kita gantikan dengan kata apa? Kalau permukaan bumi akan meningkat. Kalau akan itu udah salah ya, karena dia udah meningkat juga, bukan akan terjadi. Kalau akan itu kan kalimatnya baru akan terjadi gitu. Kalau kemudian bukan juga, karena kan dia menjelaskan di saat itu juga gitu. Jadi yang B juga salah. Kalau permukaan bumi menjadi meningkat hingga, bisa jadi ini kata menjadi, karena kata menjadi ini ya itu menunjukkan akibat dari sebab yang dijelaskan di kalimat sebelumnya ya kan. Terus kalau kata lalu meningkat, nggak mungkin ya, kurang cocok juga. Terus akhirnya meningkat juga nggak cocok. Oke, jadi ini lebih tepatnya itu option C ya, menjadi meningkat. Oke, bisa ya adik? Oke adik, kita lanjutkan soal terakhir. Oke, pernyataan yang tepat sesuai dengan isi bacaan adalah. Jadi ini karena kita yang dimintanya menyatakan pernyataan yang tepat, berarti kita baca dulu teks yang pertama ya, atau kita baca dulu optionnya. Oksigen yang ada di seluruh berasal dari fotosintesis yang dilakukan tumbuhan. Jadi katanya di sini oksigen seluruhnya berasal dari proses fotosintesis. Kita baca teks yang pertama. Sekitar 50% oksigen yang ada di bumi dihasilkan dari
fitoplankton yang hidup di lautan. Oke, jadi di sini udah jelaskan bahwa oksigen itu berasal dari fitoplankton yang hidup di lautan, bukan berasal dari fotosintesis. Jadi option A salah ya. Kita lanjut yang B. Mikroorganisme fitoplankton terbagi menjadi 4 jenis keluarga besar jika dilihat dari bentuknya. Katanya terdiri dari 5 jenis. Sementara fitoplankton di sini digolongkan ke dalam 5 jenis, bukan 4 jenis. Jadi juga salah yang B. Oke, yang C. Global warming atau pemanasan global memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap ketersediaan oksigen di permukaan bumi. Oke, menurut adik-adik gimana? Benar ya? Karena kan dijelaskan juga di paragraf keempat, pemanasan global yang terjadi belakangan ini membuat suhu rata-rata permukaan bumi meningkat hingga 0,6 hingga 0,9 derajat Celcius 100 tahun akhir. Akibatnya mengalami penurunan gitu. Nah, itu merupakan dampak dari pemanasan global. Hal ini menyebabkan kurangnya pasokan oksigen yang dihasilkan oleh fitoplankton karena populasinya menurun. Jadi secara tidak langsung, global warming memberikan pengaruh terhadap kurangnya jumlah oksigen di permukaan bumi. Oke, jadi yang C ini bisa kita katakan benar untuk sementara ya. Kita lihat yang D. Penurunan konsentrasi CO2 di atmosfer menjadi salah satu penyebab menurunnya populasi fitoplankton. Nah, selain itu, di sini kita bisa meningkatnya konsentrasi CO2 di permukaan di atmosfer diketahui menjadi penyebab menurunnya kelimpahan dari beberapa populasi fitoplankton. Oke, jadi di sini itu menyebabkan penurunan konsentrasi CO2, bukan penurunan ya, seharusnya katanya di sini harusnya peningkatan konsentrasi CO2 di permukaan bumi menjadi salah satu menyebabkan penurunan populasi fitoplankton baru. Benar, jadi kata penurunannya ini salah, harusnya peningkatan. Kalau yang E, diatom merupakan salah satu 4 fase dari kehidupan mikroorganisme fitoplankton. Sedangkan diatom ini didapatkan di paragraf kedua terdiri dari bukan 4 fase, tetapi adalah 5 jenis, kelompoknya 5 jenis. Jadi ini salah juga yang option E. Jadi kalimat yang benar adalah option C. Oke adik, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau membaca teks ini harus tenang-tenang ya, karena kalau tidak fokus nanti bisa jadi salah atau jawabannya juga beragam-ragam ya. Semoga video ini membantu adik-adik. Silahkan cek juga video pembahasan TPS lainnya dan pembahasan soal-soal kimia juga UTBK-nya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.